Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program apa ya sekarang ini? TTS bukan, curhat bukan. Pokoknya program itu dah. Insya Allah nanti antum mendapatkan penjelasan dari salah satu pemateri kita yang sudah hadir pada kali ini. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Ah Al-Ustad Uwais Al-Athari. Ya, beliau dari Balikpapan. Beliau merupakan putra dari salah seorang ustadz yang qadarullah Allah sudah memanggil beliau duluan, Ustadz Abdurrahman Al-Athari rahimahullah taala. Anak beliau bernama Ustadz Uwais Al-Athari dan beliau saat ini kuliah di semester 7 Universitas Islam Madinah. Jurusan apa, Ustadz? Syariah Islam. Jurusan Syariah Islam. Taib, nanti kita kulik-kulik sebentar apa sih tentang yang sedang dihadapi beliau saat ini, karena beliau baru saja menikah loh. Masih kinyis-kinyis. Nanti kita korek-korek dulu. Tapi sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Aduh, senyumnya manis banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Kemarin baru ya. Iya. Taib, kita hari ini akan ngebahas tentang fenomena, atau memang kalau kita bisa sebut ya gini, antara kuliah dan nikah muda. Nah, persis seperti yang antum alami saat ini. Antum kuliah di Universitas Islam Madinah semester 7, ya kan? Belum lulus. Istilahnya masih menempuh ilmu nih. Kemudian antum juat menikah. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari antum menikah di saat kuliah? Yang menjadi faktor pendorong. Yap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kerasin suaranya antum ya. Awalnya saya ingin mengadakan nikah itu memang sebelumnya saya sudah rencana untuk diadakan di tahun ini. Sudah Saya awalnya gitu ya? Sempat bincang-bincang sama orang tua dan menanyakan kelanjutannya. Dan sepertinya waktu itu bapak masih ada, itu ada sinyal-sinyal antara jadi apa enggaknya. Tapi pas qadarullah bapak dipanggil, kemudian itu mulai keinginan untuk menikah itu surut. Sempat surut ketika bapak meninggal gitu ya. Karena memikirkan tanggungan yang lain kan. Iya. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba muncul semangat, muncul lagi untuk menikah. Di tengah perjalanan itu maksudnya ketika melihat akhwat di jalan atau bagaimana tuh? Iya, mulai ada yang datang. Masya Allah. Menawarkan seperti itu. Masya Allah. Saya mulai, oh iya ya, kembali lagi keinginan saya untuk di tahun ini untuk menikah. Akhirnya saya mulai maju, mencari. Yang menjadi faktor pendorong saya itu terutama yang pertama ya, itu sebagai semangat saya sendiri untuk menuntut ilmu. Terutama saya sendiri itu mencari akhwat yang memang betul lagi kuliah juga. Jadi Masya Allah. di samping itu ketika kita mengalami kesulitan, maka menjadi teman kita untuk mencari solusinya di harimnya kita, maksudnya istrinya kita gitu. Jadi saling untuk bisa tanya jawab. Karena masing-masing itu sedang kuliah, artinya mungkin sedang ya untuk diskusi juga enak itu mungkin ya. Ya, untuk diskusi juga enak. Untuk mencari solusi. Tapi memang kriteria sebelumnya untuk menikah itu harus, artinya ini calon harim itu harus artinya sudah ngaji atau bagaimana? Untuk kriteria harimnya itu sendiri sih memang saya mencarinya yang memang sudah ngaji, sudah paham, karena dengan begitu tuh kita menjadi PR-nya itu ringan. Karena kan banyak nih, ada juga subhat di kalangan masyarakat ya. Betul. Mending menikah dengan orang awam, kita ngajarinya istilahnya mendapatkan jariahnya itu loh gitu. Sebenarnya pemahaman yang seperti ini itu boleh-boleh saja, bukan yang terlarang. Maksudnya kalau dilihat dari ikhwannya. Kalau memang ikhwannya itu mampu dan memiliki kemampuan untuk bisa merubah orang dan memang betul-betul jiwa pemimpin yang kuat, dia mungkin bisa merubah akhwat tersebut dengan tidak terbawa dengan akhwat yang awalnya niatnya pengen merubah, takutnya malah dia sendiri yang berubah. Nah iya, makanya gini loh, ketika syubhat itu misalnya dilontarkan, ada juga sebagian
counter attack ya, bahwa nggak cuma hanya tolib saja, nggak hanya orang biasa saja yang bisa terpindah dengan wanita. Bahkan seorang ulama, tanda kutip ya dulunya ulama, terpindah dengan wanita, akhirnya menjadi pemahaman ke wanita tersebut gitu kan. Ada kan cerita seperti itu? Banyak. Nah, itu kalau kayak dia. gitu. Terutama yang kisahnya dulu seorang sahabat yang sedang azan, kemudian melihat Itu sahabat. wanita Nasrani itu seorang sahabat. Sahabat. Dia seorang sahabat aja bisa terpengaruh, apalagi kita yang bukan sahabat. Ya Allah. Makanya Itu di zaman sahabat atau di setelahnya sahabat? Zaman sahabat. Zaman sahabat Zaman ya. sahabat. Tapi Kemudian kan meninggal bukan dalam mengimani Rasulullah, kan bukan sahabat namanya Syekh. ketika itu sahabat, kemudian dia berpindah agama, sudah tidak dijadikan, maksudnya sudah tidak tergolong menjadi sahabat lagi. Artinya di zaman sahabat lah ya. Zaman itu. Makanya kita melihat kembali ke diri perorangan itu sendiri, maksudnya ke diri seorang ikhwan itu sendiri. Ketika dia memang mampu, maka ya tidak mengapa, maksudnya emang itu keinginan dari dia sendiri dan kemampuannya dia memang mencukupi, ya boleh. Adapun kalau saya memang kriterianya bukan, Memang sudah itu lah ya, Masya Allah. pengennya yang langsung nggak usah banyak merubah banyak, maksudnya cukup menambahi dan bisa jalan bareng. Jadi, Tapi ini ada yang unik nih, dapat informasi bocoran gitu ya. Awalnya katanya, tanda kutip, incaran antum bukan yang sekarang gitu. Masya Allah. Tapi qadarullah, Allah sudah ngatur jodoh gitu ya. iya betul. Masya Allah. Tapi unik juga nih ceritanya. Sebetulnya saya mencari akhwat itu sudah lama. Dimulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh saya sudah mencari. Berarti sudah ada incaran sebelumnya? Mencari, bukan mengincar. Kalau diincar mungkin sudah dari dulu mengetahui informasinya. Dimulai dari seorang kawannya Abah, Bapak, itu menawarkan nikah, kemudian gimana? Ini ada akhwat, mau maju apa enggak? Saya berpikir, emang ini boleh? Maksudnya, apakah orang tua saya sudah mengizinkan? Kemudian temannya Bapak sendiri sih mengatakan, ya boleh katanya Abah. Akhirnya saya dimulai dari situ, saya mulai mencari. Karena dilihat sudah lampu hijau, sudah ada lampu kuning lagi, apalagi merah. Itu saya mulai pencarian. Dan qadarullah di tahun kemarin itu belum dapat. Dan saya berazam untuk di tahun ini bisa. Saya sudah mengumpulkan juga, mengumpulkan sekuat tenaga saya, maksudnya dari segi biaya dan ilmu dan yang lainnya. Dan alhamdulillah Allah mengijabahi doa saya juga. Alhamdulillah. Untuk terlaksanakannya akad di tahun ini. Meskipun itu azamnya dari waktu kuliah di Madinah itu ya? Waktu di Madinah. Ya, meskipun saya ditinggalkan oleh seorang bapak. Sebetulnya Abah sendiri itu memang pengen untuk mencari mantu, iya. Tapi tidak mengapa, tidak menjadikan semangat saya untuk surut mencari jodoh. Hasil ketemu yang sekarang gitu ya. Oh, seneng banget teman-teman nih, wajahnya bersih-bersih gitu. Kemudian ini, kita ingin menjawab syubhat di masyarakat gitu kan. Ada yang mengatakan ketika kuliah ya selesaikan dulu kuliahnya. Gitu kan, biar istilahnya manis atau amiku bahnya ini biar ketemu dulu gitu. Nah, itu bagaimana cara mengkompromikan? Artinya semangat ingin menikah ada, tapi satu sisi masih ada tanggungan kuliah itu. Nanti bagaimana cara mengkompromikan pendapat ini gitu lah sih? Sebetulnya persepsi seperti itu tuh mana yang lebih afdal antara mengedepankan belajar ataupun menikah. Sama seperti yang saya katakan di awal, itu kembali ke ikhwannya itu sendiri. Dia melihat kemampuannya baahnya, kemudian dilihat juga kriteria yang dia cari. Pertama, kalau dia lihat baahnya itu sudah mencukupi dan mampu, kata Nabi, manis ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, jika engkau itu mampu untuk mengampu sebuah tanggung jawab dari segi harta dan juga dari segi ilmu, maka hendaknya kalian itu menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kriterianya juga harus sesuai, maksudnya mendukung dia ketika dia menikah itu tidak menjadi PR berat dan tanggung jawabnya juga nggak banyak. Contohnya seperti misalnya sama-sama menikah, apalagi sama-sama kuliah. Iya, sama-sama kuliah.
apalagi yang harinya, maksudnya akhwatnya, istrinya itu tanggungannya orang tua masih mau membayarkan kuliahnya. Nah, itu lebih alhamdulillah lagi, maksudnya nikmat lagi ya, terbesar yang nikmat. Allah berikan. Masya Jadi kan kayak Allah. gitu. Jadi kita menjadi ternyata Allah membukakan pintu untuk bagi siapa saja yang mau menjaga kehormatannya, seperti itu. Seperti itu ya, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dari kriteria yang lain, dari kuliah juga, sama-sama kuliah, karena dengan sama-sama kuliah itu, kalau pandangan saya, dilihat dari akhwat yang tidak memiliki kesibukan, dengan akhwat yang memiliki kesibukan itu, sisi negatif atau ketergantungan seorang akhwat kepada suaminya itu terkurang. Maksudnya mengurangi kecanduan dia, maksudnya ketergantungan dia terhadap suami, karena dia juga disibukkan dengan ilmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya komitmen antara ikhwan dan akhwatnya, maksudnya seorang suami dan istrinya, kapan dia mulai mempunyai anak, kayak gitu, kalau dia punya anak seperti apa. Kemudian dia juga mulai mengatur waktu, diusahakan untuk mengatur waktu, apalagi komunikasi itu sangat penting. Sangat penting ya. Di kehidupan suami istri. Dan saya juga banyak meminta nasihat, terutama di komunikasi. Komunikasi ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi berbicara tentang nikah muda, anak kok teringat kisahnya anaknya Imam Syafi'i gitu loh. Anaknya Imam Syafi'i ketika baru balik itu sudah dinikahkan. Itu gimana? Betul nggak tuh ceritanya? Pernah dengar nggak tuh? Jadi zaman dahulu tuh orang-orang muda nikah itu mudah banget gitu loh, Syekh. Beda sama sekarang. Sekarang kok banyak tuntutan harus begini, kayak gitu. Apa yang mendasari perbedaan tersebut gitu ya kira-kira? Kalau dilihat dari zaman dulu dan sekarang, memang kalau zaman dulu itu orang-orang itu memang dari awal dan kecilnya itu sudah dididik tanggung jawab. Pertama, apalagi di Arab kan. Yang namanya seorang laki-laki itu tanggung jawabnya itu besar, dan memang sudah dididik oleh orang tua untuk bisa dan menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang seorang laki-laki itu sebagai pemimpin, kalaupun orang tua itu seorang anak minta menikah, maka orang tuanya tidak keberatan untuk menikahkan anak tersebut, karena memang dia seorang pemimpin, terutama laki-laki. Kemudian yang ketiga, anaknya Imam Syafi'i kan beliau juga anaknya seorang ulama. Iya. Beliau juga tahu tentang ilmu. Dilihat dari situ bahwasanya bapaknya tidak merasa berat, bahwasanya karena anak sendiri itu sudah memiliki ilmu untuk pondasi dia awal untuk naik ke atas. Dari pondasi itu seorang ayah tidak khawatir, karena setiap amalan kan dimulai dari ilmu. Yap. Beda dengan orang yang sekarang. Kalau orang sekarang langsung main nikah, nggak tahu. Iya, kalau main nikah. Iya, nikah, tapi nggak Kalau tahu. satunya lagi kan itu yang jadi pahitnya kita sekarang ini gitu kan, anak-anak muda mereka nggak mau menikah, nggak mau halal gitu kan, cuman merasakan manisnya gula di sini, tapi ketika ada semut kacar-kacir jadinya gitu loh. Betul. Itu zaman sekarang kan. Tapi di zaman sekarang saya mulai ada solusi dari Kemenak. Apa tuh? Yang sebelum nikah ada pembelajaran persiapan sebelum nikah. Itu sebetulnya menjadi solusi bagi orang-orang yang awam, memang betul-betul nggak tahu ilmu. Di situ dibukakan bahwasanya nikah itu seperti ini, jadi konsekuensinya kayak apa, nanti menjalannya seperti apa. Itu mungkin menjadi bekal, kalau menurut saya. Bekal. Tapi ya nggak menutup kemungkinan orang awam tersebut untuk dia tidak mengamalkan apa yang sudah disampaikan kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pesan antum nih kepada mereka yang semangatnya menikah menggebu-gebu, tapi satu sisi takut ini nanti terkocar-kacir gitu. Itu bagaimana tuh mengkompromikan pendapat ini? Satu sisi pengen nikah nih biar terhindar dari fitnah gitu kan. Satu sisi masih tanggungan ada, kuliah segala macam. Apalagi orang tua nanti bilang, kamu kan masih kuliah, ngapain gini bla 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 segala macam lah gitu. Sebetulnya untuk para pemuda yang memang keinginannya sedang menggebu-gebu, itu bukan sesuatu yang tercela.
ketika dia ingin melaksanakan nikah. Dan kalaupun orang tuanya bertanya seperti itu, kamu masih kuliah dan sebetulnya kamu juga belum kerja, itu perlu dipahami, maksudnya diberi pengertian kepada orang tua itu sendiri bahwasannya menikah itu ketika seorang anak memang sudah menggembu-gembu dan dilihat memang potensi anak ini untuk bekerja keras, maksudnya ada niatan dia untuk mencari kerja dan bukan untuk malas-malas, maka tidak mengapa. Itu yang pertama dari sisi dunia. Dari sisi syariat, bahwasanya Allah akan menjamin bagi seorang pemuda yang ingin menjaga kehormatannya, maka Allah akan tolong di situ. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seorang anak juga harus meyakinkan orang tuanya. Memang orang tua itu bawaannya khawatir karena kenapa? Karena mereka pernah dulu pengalaman mereka seperti itu dulunya. Makanya ketika anaknya menikah, pengennya anak itu yang terbaik. Tapi logikanya ketika misalnya orang tua seperti itu, artinya kan dia harus yakin, oh nanti jalan anakku mungkin sama kayak aku nih. Itu loh istilahnya. Artinya merasakan pahitnya dulu baru setelah itu ini. Karena kan biasanya ketika seorang anak ingin cepat menikah menggebu gitu kan, berarti dia sudah ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi si istri gitu kan. Karena kan nggak mungkin ketika semangatnya untuk menikah gede gitu kan, tapi satu sisi dia meninggalkan kewajibannya, itu kan biasanya rasanya nggak mungkin gitu loh. Karena ketika dia menikah pasti ada konsekuensi harus memberikan tanggung jawab kepada istri. Nah, betul. Iya kan, Betul. itu logikanya. Kecuali memang orangnya suka tanda kutip afwan nih melakukan perzinahan, itu kan beda lagi tuh kasusnya. Gitu kan sih. Jadi kita berbicara kepada orang-orang yang sudah istilahnya kenal agama tapi semangat menikahnya gede, satu sisi tanggung jawab untuk menikah. Ini kadang-kadang di orang tua nih kadang-kadang, bukan hanya orang tua tapi keluarga besar nih, paman, bibi segala macam, itu kadang-kadang jadi sandungan gitu loh untuk menikah. Tapi antum alhamdulillah lancar aja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, atas nikmat dan rahmatnya Allah SWT. Ya, terus ke depan antum seperti apa nih rencana? Ini kan antum bisa dibilang nikahnya masih seumur jagung nih. Masih awal. Masih awal gitu loh, masya Allah. Ada ini nggak? Ada impian tersendiri dalam setelah bangun rumah tangga ini? Maksudnya mungkin nanti anak-anak muda yang pengen menikah atau yang sudah nanti menikah itu bisa mencontoh antum nanti. Ya, untuk kedepannya ada sih planning kayak gitu untuk membimbing anak-anak muda yang mungkin mewadahi mereka, Masya Allah. yang semangatnya menggebu-gebu. Kita kumpulkan antara biodatanya mereka dengan yang akhwat, kemudian kita bina langsung seperti itu. Kemudian mengajarkan mereka tentang ilmunya, tentang tanggung jawabnya, dan tidak melalaikan kewajiban maupun hak seorang istri seperti itu. Iya, itu aja. Itu aja ya, masya Allah, masya Allah. Oke, terakhir sih, pertanyaan terakhir ini adalah antum ada nasihat nggak pada mereka yang semangatnya gede menikah tapi terhalang ini, tapi mau tidak mau dia harus ngikutin orang tua, dalam artian apa sih yang harus dilakukan agar semangat menikahnya nggak terngiang-ngiang gitu loh. Kan ada tuh. Nanti apa tuh nasihat antum bagi mereka? Nasihatnya Ya. saya untuk para pemuda yang semangatnya menggebu-gebu dan memiliki terhalang mungkin. Bukan terhalang sih sebetulnya, mungkin lebih ke tidak bisa melaksanakan akad di situ. Mungkin karena pertimbangan orang tua juga. Banyak pertimbangan lah gitu kan misalnya. Sebetulnya orang tua itu melihat juga nggak sembarangan. Karena mereka sendiri itu yang lebih paham dengan anaknya. Kemudian yang kedua, anak itu juga harusnya memahami orang tua. Kalaupun orang tua itu menghalangi, ditanya apa kira-kira kekurangan saya. Kalaupun nanti orang tua sudah menjelaskan, kalau sudah semua wasilah ini disampaikan tapi tetap nggak bisa, maksud anak adalah apa nih untuk menghilangkan rasa tanda kutip galau gitu loh, karena menikah segala macam nggak kesampaian segala macam. Apa yang harus dilakukan supaya pikiran untuk menikah tuh
sementara hilang dulu gitu loh, biar fokus untuk belajar mungkin atau Hmm. apa gitu. Itu mungkin apa tuh saya? Itu sih sebenarnya lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Hal-hal yang bermanfaat itu seperti apa? Seperti berteman dengan orang-orang yang soleh. Kedua, lebih mengurangi atau meminimalisir berteman dengan orang-orang yang sudah menikah. Itu nasihat saya. Gitu ya, Masya Allah. Terutama itu faktor terbesar yang menjadikan seorang anak muda itu menjadi Banget. iri-irian maksudnya. Apalagi kita di dunia pengajian ya, ketika kita dari Betul. jomblo itu kan bikin ya Allah. Dan antum nih yang sudah menikah ya, antum sudah menikah, tolong hargai perasaan jomblo, jangan nyebut jomblo terus, kasihan. Itu pasti terngiang-ngiang dalam pikiran aku kapan nikah, itu antum nih tanggung jawab nih, gitu saya. Iya. Betul. Baik, Masya Itu Allah. mengurangi atau meminimalisir berteman dengan orang-orang yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga yaitu nasihat yang antum sampaikan, maksudnya yang seperti yang antum sampaikan untuk teman-teman yang sudah menikah, untuk tidak mengompor-ngompori yang belum menikah, karena kita nggak tahu, maksudnya bisa jadi orang yang belum menikah itu lebih baik daripada orang yang kita yang sudah menikah, kan kita nggak tahu. Kemudian yang keempat, cara menyembuhkan itu dengan menghafal Quran juga, belajar juga, iya. Banyak berpuasa gitu ya. Iya, kemudian berpuasa juga salah satunya, karena dalam hadis fa innahu wija itu sebagai tameng bagi seorang anak muda yang menggebu-gebu. Kemudian yang kelima, senantiasa berdoa dan selalu berdoa. Ini yang paling penting. Nah, itu. Doa kan ruhnya ibadah tuh. Doa itu adalah ruhnya ibadah dan sebagai kunci atau senjatanya seorang mukmin. Jadi kalaupun menggebu-gebu dan masih terhalang, banyakin doa aja, insya Allah Allah akan berikan jalan. Masya Allah. Di situ. Itu teman-teman jomblo ya. Kita sudah mendengar apa kendala dan solusi bagi antum yang semangat menikahnya gede tapi terhalang segala macam. Nah, mudah-mudahan antum bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Uwais Al-Asyari hafizahullah taala. Dan dengan demikian kita akhiri saja pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ustadz Uwais dan ataupun Ustadz yang lain. Barakallahu fiikum. Syukran Ustadz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sudah saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.